Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang cukup menggelitik ya, dari sumber yang Anda bawa, tentang psikologi dan seni persuasi, atau seperti judul sumbernya, The Art of Seduction. Betul. Sumber ini kan punya pandangan kalau daya tarik itu nggak melulu soal fisik ya, tapi lebih ke permainan psikologis yang katanya bisa dipelajari. Iya, benar sekali. Nah, misi kita kali ini mau coba bongkar nih ide-ide kunci dari sana. Gimana sih caranya menarik perhatian, terus membangun daya pikat, dan ujung-ujungnya mempengaruhi orang lain, setidaknya menurut buku ini. Nah, tapi penting juga nih buat Anda ingat, sumber ini melihat rayuan itu dalam konteks yang luas ya. Jadi bukan cuma soal romansa, tapi lebih ke strategi psikologis umum dalam interaksi antar manusia, tentang memahami dinamika ketertarikan dan pengaruh gitu. Oh, oke. Tarik sama orang yang kelihatan lebih cair, yang seolah bisa menciptakan persona mereka sendiri. Wah, itu poin menarik. Jadi fokusnya bukan di fisik, tapi di psikologi. Gimana caranya kita memancarkan kualitas dari dalam gitu ya, kayak percaya diri, atau energi, atau bahkan misteri. Tepat. Sumber ini kan nyebutin beberapa tipe perayu juga. Ada siren, rake, dandy, karismatik, bintang. Masing-masing kayaknya punya cara unik buat memikat ya. Betul. Siren itu kan memikat dengan janji kesenangan, sensual gitu. Kalau Rick, pesonanya justru dari reputasi berbahaya dan hasratnya. Dandy main di citra ambigu. Hmm, Karismatik ya dari pedenya. Kalau bintang ya dari aura misteriusnya itu. oke. Nah terus gimana taktik spesifiknya? Sumber ini kan pasti ngasih strategi ya. Iya, ada beberapa. Mari kita lihat yang utama ya. Pertama, ada yang namanya pendekatan tidak langsung. Intinya jangan terlalu terang-terangan di awal. Maksudnya gimana tuh? Ya, sumber ini menyarankan muncul pelan-pelan aja dulu, di pinggiran kehidupan target. Lewat temen mungkin, atau bangun interaksi yang netral dulu, biar target merasa aman, nggak merasa diserang. Jadi kayak pemanasan dulu ya, biar nggak kaget orangnya. Terus kalau udah dapat perhatiannya gimana? Nah, ini masuk strategi kedua, menciptakan sinyal campuran. Jadi, kalau udah diperhatiin, jangan jadi orang yang gampang ditebak. Tunjukkan sisi yang kayaknya bertentangan. Misalnya, kelihatan kuat tapi kok ada lembutnya juga. Atau spiritual tapi kok ya membumi. Oh, jadi biar misterius gitu ya? Biar orang nebak-nebak? Iya, semacam itu. Kerumitan ini, kata sumbernya, justru bikin orang makin penasaran pengen tahu lebih banyak. Oke. Terus, apa harus sering-sering muncul biar tetap diingat? Justru ndak selalu. Strategi berikutnya itu memuetisasi kehadiran. Maksudnya, mainkan kehadiran dan ketidakhadiran. Kadang muncul dengan intensitas penuh, terus tiba-tiba jaga jarak gitu. Hmm, Sumbernya malah menyarankan untuk mengasosiasikan diri Anda dengan citra-citra puitis. Jadi pas Anda nggak ada, target malah mikirin mengidealkan Anda, gitu. wah ini kayak bangun legenda pribadi ya. Terus ada satu lagi nih yang kayaknya agak kontroversial. Mencampur kesenangan dan kepedihan. Di mana tuh maksudnya? Nah, ini memang agak unik. Logikanya, kalau terlalu baik terus, itu bisa jadi ngebosenin. Jadi sumber ini bilang, sesekali ciptakan sedikit luka, mungkin bikin cemburu dikit, atau rasa nggak aman, rasa bersalah. Waduh. Menurut penulisnya, pasang surut emosi ini malah bisa memperkuat ikatan. Sedikit sakit itu katanya bisa nambah bumbu dalam ketertarikan. Menarik, tapi agak ngeri juga ya. Sumber ini kan ngasih contoh historis juga kan, kayak Cleopatra itu. Iya, Cleopatra itu contoh bagus. Dia memikat Caesar bukan cuma karena penampilan, tapi pakai aksi teatrikal yang berani. Ingat gak yang dia digulung karpet itu? Haha, iya, legendaris itu. Terus dia bikin Mark Antony kayak terhipnotis dengan kemewahan dan kesenangan yang dia ciptakan. Dia jago banget bangun panggungnya sendiri. Bener. Terus ada juga si Duc de Richelieu itu kan, yang rake. Nah, iya, si Richelieu ini contoh Ray klasik. Daya tariknya itu dari reputasinya yang player, nekatnya nyamar jadi pelayan buat ketemu kekasihnya. Itu kan gila. Gila sih itu. Dan dia jago banget merayu. Justru reputasinya yang agak nakal itu yang bikin dia makin menarik di mata banyak wanita zaman itu. Dia kayak melanggar aturan, dan itu ada daya tariknya sendiri. Ini semua beda banget ya sama yang disebut anti-seducer di sumber ini. Oh jelas, kebalikannya banget. Anti-seducer itu digambarkan
Ya orang yang nggak peka, egois, kebanyakan ngomong tapi nggak dengerin. Hmm, Mereka nggak bisa baca situasi atau psikologi orang lain, canggung, terlalu blak-blakan, atau malah terlalu pengen nyenengin sampai jadi membosankan. Intinya gagal total membangun misteri atau ketegangan emosi. oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari semua ini berdasarkan sumbernya ya, inti dari pengaruh dan daya tarik itu lebih ke pemahaman psikologi ya, kemampuan baca orang, terus menciptakan efek tertentu kayak ilusi, misteri, mainin emosi, Betul. kayak jadi aktor di panggung kehidupan gitu ya, seperti yang disiratkan sumbernya. Iya, bisa dibilang gitu. Dan sumber ini kan secara provokatif nyebutnya seni perang untuk masa-masa sulit. Cara dapat apa yang kita mau lewat pengaruh psikologis. Hmm, Nah, ini jadi pertanyaan menarik juga buat Anda renungkan. Di dunia kita sekarang yang penuh citra ini, seberapa jauh sih kita semua, sadar atau nggak sadar, sebenarnya udah terlibat dalam permainan bangun persona ini? Mengelola persepsi orang lain. wah, iya juga ya. Dan di mana batasnya? Kapan pengaruh halus itu jadi manipulasi? Nah, ini mungkin sesuatu yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut setelah ini.